Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di program Menembus Mata Batin. Kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Dominic K. Halo Kak. Dominic, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya, sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Ya itu sih kayak diguna-guna gitu. Nggak tahu iya atau enggaknya. Cuman kan walaupun kita nggak punya kelebihan kan kita tahu yang di kapasitas kita ya. Pacaran kan bukan sekali dua kali. Kok ini galaunya beda gitu. Bukan galau sih lebih tepatnya. Happy, ketawa-ketawa tiba-tiba inget dia kayak iris-iris. Ini diguna-guna sama siapa maksudnya? Sama pacar, sama orang? Mantan, nggak tahu mantan sih. Mantan pacar. Dan pernah ngeliat ini katanya ya Kak. Katanya juga ada temen gitu. Itu ada temen, ada mantan pacar. Kalau mantan pacar, kenapa menurut kamu kirim guna-guna? Masih nggak suka putus sama kamu, berharap balik kan? Enggak, jadi waktu pacaran itu memang aku tuh sama dia selalu minta putus. Dan dianya tuh selalu nggak mau terus kan, kalau diputusin selalu mohon-mohon. Tapi setelah ingetin dia itu setelah putus 2 bulan. Bukan pas baru putus terus kan galau sebentar aja. Terus udahlah. Terus setelah 2 bulannya itu dia masih ada komunikasi sama aku. Tiba-tiba dia bilang kalau di dunia ini cuma ada 2 orang. Dia sama aku, dia tetap nggak mau sama aku. Kira-kira 3 minggu kemudian dia ngubungin aku lagi kayak orang mau ngajak balikan, aku nggak mau. Baru setelah itu. Ini bukan karena kangen kan? Bukan deh kayaknya ya. Sampai sekarang masih? Masih. Suka ingat? Banget. Tapi malam hari ini nggak ingat kan? Tadi lagi makan ya? Ya. Enggak, padahal lagi nggak ingetin dia, tiba-tiba ih kok inget kayak iris-iris gitu. Oke, mudah-mudahan sih kalau ada pengaruh guna-guna bisa cepat segera berakhir ya. Ya, amin. Dan mudah-mudahan bisa ketemu dengan orang yang baru. Amin, yang baik ya. Yang baik tentunya. Amin. Dominic, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku tega mengguna-guna ibu tirinya karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Abi. Silakan. Selamat malam, Mas Abi. Selamat malam juga. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Saya ingin cerita masalah sama orang tua saya, sama ibu kandung, sama ibu tiri juga. Oh, jadi ada ibu kandung, ada ibu sambung, Iya. atau ibu tiri gitu Iya. ya? Oke, lalu? Jadi ibu sama ibu tiri itu nggak akur. Jadi makai ilmu guna-guna. Siapa? Ibu tiri, Untuk ke siapa? ibu kandung saya sendiri. Guna-guna seperti apa ya? Ya, para maya. Apa? Para maya. Paramaya itu apa ya? Kalau bahasanya santet. Santet. Iya. Kondisinya seperti apa sekarang ibu? Kondisi ibu sekarang nggak sadar. Tapi Mas Abi yakin itu yang melakukan adalah ibu sambungnya? Benar, yakin. Ada bukti? Ada. Apa buktinya? Buktinya pas waktu saya sama ibu tiri itu saya diserang balik juga. Diserang balik? Iya. Sampai mengeluarkan darah.
saya yang mengeluarkan darah. Oke, lalu? Jadi saya ke tempat orang pintar juga Untuk? ngambil foto ibu tiri saya, ditaruh di pohon besar, dimasukin di dalam pohon besar. Jadi mau guna-guna ibu sambungnya Mas Abi sendiri? Iya, Karena Mas Abi curiga iya, ibu sambungnya mengirimkan guna-guna atau santet ibu kandung. iya. Oke, terus setelah ke dukun, ke orang pintar itu, apa yang terjadi? Sama-sama muntah darah. Ibu tiri juga muntah darah, saya juga muntah darah. Oh, jadi itu buktinya. Iya, Mungkin dukunnya bilang yang muntah darah inilah yang mengirim santet. Mas Iya. Abi muntah darah, lalu ibu sambungnya juga muntah darah. iya. Itu prosesnya seperti apa di tempat orang-orang pintar itu? Pakai apa? Foto ditaruh di mana tadi? Pohon. Pohon besar. Terus apa lagi? Tuh, Mas Abi, Mas, Mas Abi, Mas Abi, Kak ini nggak apa-apa kan Kak? keluar asap dari belakang badannya loh. Ini dia kerasukan nih. Kak ini udah. nggak apa-apa ya? Ring, saya nggak tahu juga. Gini aja deh. Langsung aja kalau begitu kami akan mengundang sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Abi, dengan nomor rumah 10 dan tanggal lahir 28 Maret 1981. Sosok yang penuh dengan kebencian, dan saya melihat adanya perang ilmu gaib yang dilakukan oleh sosok Abi. Berawal dari ia menjadi korban guna-guna dan kini mencoba balas dendam kepada orang yang menyakitinya. Saya melihat ia memiliki jimat dan juga sering melakukan hal aneh yang disebabkan oleh makhluk gaib tersebut. Entah kenapa saya melihat Abi, saya melihat genderuwo. Roy, Ya, ini partisipan kita tadi masuk sini, tiba-tiba kesurupan dan keluar asap dari belakangnya. dari mananya? Dari bagian pundaknya. Iya. Asap itu menandakan bahwa jiwa dan soul yang jahat-jahat itu pergi, seperti itu. Jadi sebuah pertanda atau sign bahwa ada yang keluar ketakutan dengan kita bertiga. Saya mau pesan sama kamu, Dominic. Ya betul. Dominic, kamunya harus fokus. Ya. Kamu nggak boleh panik. The more you panic, itu akan lebih gila lagi gitu. Ini saya nggak mau kebanyakan ngomong. Saya mau cleansing ini dulu. Kamu perlu apa untuk cleansing? Saya butuh Saya butuh madu. Madu aja. Ini dia kayak lagi nahan sesuatu ya. Tadi saya ngeliat ada asap keluar sedikit, terus hilang. Itu adalah penampakan, Bay. Kita pernah lihat kan ya kalau ada orang keluar dari punggung asapnya kan? Iya, Dan kayak itu ada semacam yang kayak keluar. everything's itu keluar semuanya. Pak siapa? Sorry, maaf. Abi. Pak Abi, mohon maaf kalau memang tidak merasa nyaman, silakan tolong untuk bercerita. Aku takut lewat 1 menit pun kita nggak pernah tahu ya keadaan manusia ya. Jadi perhitungannya harus cepat-cepat medis ambulan. Dia lagi kenapa ya? Lagi nahan atau lagi melawan sesuatu?
Dia tiba-tiba aja loh gini. Maaf ya Pak ya. Pak, mulutnya dibuka dikit deh. Dikit, buka sekarang, buka. Sebentar, telan ya. Ini Roy beberapa kali pakai madu ini emang untuk Telan. yang kerasukan. Telan. Kan positif banget. Jangan Energinya dimuntahin, biar telan. dia kuat. Nih Karena ya, kalau buka. gitu Satu. dia ada energi, jadi bisa ngelawan Ini madunya apapun udah yang masuk. masuk. Ini madunya udah masuk. 1, 2, 3, buka. Jangan, Dia bentrokan nih. biarin tuh, itu saya yang urus nanti. Minum madu ini dulu. Stop. Jangan tanggepin. Kamu ada di saya. Nih. Kamu di sini. Pegang pundak saya, oke? 1, 2, 3. Oke, siap. Ini akan aku simpen. Ini udah gak apa-apa. Kalau kamu nanya ini udah nggak apa-apa, Udah boleh duduk tapi. nggak berani garansi. Karena we never know sih. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi akan yang datang. Bisa melebar, bisa mencekam dan horor. Bapak, jika ada seseorang atau makhluk halus yang datang, Pak Abi, silakan dipersilakan masuk. Masuk. Merinding. Dia ini Roy meminta Pak Abi untuk masukin apa yang roh-roh atau teman gaibnya, karena kalau udah masuk bisa diajak komunikasi untuk diusir atau tanya maunya apa sebenarnya. Ini belum pertama kali kamu lihat kayak gini. Mas Abi udah buka matanya ya. Jadi buka matanya. Oke, fokus ya Mas Abi ya. Mas Abi ini selalu melihat darah gitu. Dia tuh nih ya, dari yang penerawangan saya bilang, nih, tolong gelapin lampu dong buat saya sendiri yang agak terang, bisa nggak? Abi dengan 28, 3, 1981 dan nomor rumah 10. Abi adalah seseorang yang dari kecilnya finansialnya kurang. Apakah itu betul? Kemudian pada kala itu Pak Abi dikucilkan dan tidak punya teman. Betul? Sehingga tetapi ada yang unik dari kehidupan masa kecil Pak Abi. Dia tinggal berpindah-pindah. Kenapa ya? Alasan ekonomi ya. Nah, alasan ekonomi. Baik, mohon maaf saya harus cerita apa adanya di sini. Dan saya ngelihat satu lagi, dia dijaga oleh makhluk gaib. Mohon maaf saya harus cerita apa adanya di sini. Dan saya ngelihat satu lagi, dia dijaga oleh makhluk gaib. Dan saya melihat dia sekarang punya ilmu kebal. Ilmu kebal. Jadi karena ada pengaruh makhluk gaib. Makhluk gaibnya tuh banyak tapi terkontrol. Ini ada di sekitar sini, Roy. Entire digelindingin. Soalnya ini bintang tamu kita Dominic, dia merinding sekarang dan kamu kan sering bilang kalau tiba-tiba merinding. Kalau Berarti ada merinding yang tiba-tiba tuh you sense something. kamu merasakan Ada- sesuatu lah, ada yang datang. datang. Gitu. Tapi nggak apa-apa kan ya? Nggak akan masuk dan ganggu bintang tamu. Enggak ya? Enggak.
Nggak tahu maksudnya. Oke. Bukan nggak tahu sih, maksudnya semoga nggak. Mudah-mudahan enggak ya. Biasanya ada yang brutal soalnya. Mas Abi boleh minum. Silakan minum. Mas Abi punya ilmu kebal. Iya. Kebal dari senjata tajam gitu. Benar. Itu belajar atau memang